Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan sebab janjinya sempurna. Oleh karenanya kita bisa berharap di dalam segala janji Tuhan yang baik. Mari katakan firman. Firman-Mu Tuhan terang langkah kaki, teguhkan hati. Janji-Mu pasti terjadi seperti pohon di tepi sungai, berbuah pada musimnya, yang tidak layu daun-daunnya. Janji-Mu pasti sempurna. Bersama-Mu Tuhan, siapa yang menjadi lawanku? Tinggal dengan-Mu Tuhan, teguhkan tiap langkahku. Dalam terang firman-Mu, ku taruhkan masa depanku. Seperti fajar Kau kan terbit, iman bawaku terbang tinggi. Katakan sekali lagi, firman. Firman-Mu Tuhan terang langkah kaki. Come on semua. Teguhkan hati. Janji-Mu pasti terjadi seperti pohon di tepi sungai, berbuah pada musimnya, yang tidak layu daun-daunnya. Janji-Mu pasti sempurna. Bersama-Mu Tuhan, siapa yang menjadi lawanku? Tinggal dengan-Mu Tuhan, teguhkan tiap langkahku. Dalam terang firman-Mu, ku taruhkan masa depanku. Seperti fajar Kau kan terbit, iman bawaku terbang tinggi.
Tiba saatnya kita untuk memberi saudara. Sebelum saudara mentransfer, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian yang B. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, tentu saja kalau kita menerima sesuatu, entah itu kado atau barang dari orang lain, kita pasti sangat bersuka cita, kita pasti senang. Tetapi firman Tuhan katakan adalah lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Dalam terjemahan King James Version, it is more blessed to give than to receive. Saudara, ada berkat lebih ketika kita memberi dibanding kita menerima, saudara. Semua kisah dalam Alkitab tentang memberi, multiplikasi terjadi ketika ada yang percaya dan berani untuk memberikan yang terbaik. Itu sebabnya, saudara, ketika kita memberi, kita perlu melihat bahwa itu adalah kesempatan untuk kita mengalami pelipat gandaan di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama ucapkan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa benih yang kami tabur akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa ada berkat yang lebih ketika kami memberi. Kami tidak mau menahan-nahannya, kami percaya, kami memberi dengan iman. Itu sebabnya kami menerima multiplikasi yang kami harapkan, Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kami, Allah terlebih dahulu memberikan berkat-berkat-Nya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita membawa hati kita. Mari kita merasakan kasih-Nya yang melenyapkan setiap ketakutan kita, menerima kita apa adanya. Firman Tuhan berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mari kata-kata, mendengarkan isi hatimu, merasakan detak jantungmu, tinggal di dalam kemurahan-Mu, puaskan dahaga hatiku. Aku rindu tenggelam di dalam
menikmati hangat kasih-Mu. Aku rindu surga-Mu. Kaulah jawaban dalam kesesakan hatiku. Gantikan air mataku. Katakan kaulah, kaulah jawaban dalam kesesakan hatiku. Gantikan air mataku. Shalom, anak-anak muda. Selamat hari Minggu, bertemu kembali di ibadah Minggu yang ceria. Saya harap Anda ceria, mau mendengarkan firman Tuhan pastinya. Pasti ada sukacita, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari sama-sama kita menutup mata, kita menaikkan doa kita, mengucap syukur anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kemurahan, mengucap syukur kami hari ini dapat duduk di kaki Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami mengambil keputusan-keputusan yang benar. Karena kami mau hidup sesuai apa kata Tuhan, supaya dunia jangan menganggap kami rendah karena kami muda, tapi kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang dengan perkataan kami, dengan kekudusan kami, dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan kami, dengan semua perilaku kami dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terlebih daripada semuanya itu, kami mau tenang mendengarkan janji Tuhan yang membuat kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Rekan-rekan, apa kabarnya? Satu minggu kita bertemu kembali. Satu minggu juga usia kalian makin tua. Jadi kita bukan hanya usia yang paling penting menjadi tua, tetapi ada banyak orang tua kelakuannya masih kayak anak kecil. Ada banyak orang yang sudah berumur cukup dewasa, 17, 18 tahun mungkin ada di antara rekan-rekan, tetapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Nah, firman Tuhan membuat kita menjadi dewasa di dalam mengambil keputusan. Benar? Anak kecil itu selalu mengambil keputusan dengan perasaan. Karena apa? Karena anak kecil masih nggak punya pengetahuan. Dia masih nggak punya pengetahuan untuk segala sesuatu, dia juga nggak punya pengetahuan akan firman Tuhan. Makanya kalau orang nggak punya pengetahuan, dia selalu merespon segala sesuatu dengan perasaan. Makanya anak kecil itu selalu merespon masalah, selalu merespon problems dengan ngapain? Marah, ngambek, sakit hati, hari ini semangat, besok hilang, hari ini bersuka cita, besok lemes. Tapi kalau orang dewasa, apapun masalahnya, dewasa bukan berarti usianya tua, saya katakan karakternya yang dewasa, apapun masalahnya, apapun rintangannya, dia stabil saja. Stabilnya ngapain? Sukacitanya tetap, damai sejahteranya tetap. Mari hari ini kita belajar, judulnya adalah sparring partner. Atau dalam bahasa Indonesia, teman berantem, bukan teman berlatih. Coba katakan kanan kirinya,
teman berlatih. Kamu membutuhkan seseorang yang menjadi, atau beberapa orang yang menjadi temanmu berlatih. Tujuan orang punya sparring partner adalah membuat temannya menjadi lebih kuat. Kalau kita lihat di gambarnya orang yang lagi bertinju, tujuan sparring partner ada untuk membuat temannya itu menjadi lebih kuat, lebih cepat, supaya kalau ada masalah dia bisa menang. Kalau kita lihat satu lagi, bukan hanya temannya saja, tetapi ada satu lagi, kalau kita lihat ada yang duduk tuh di atas ring, ada pelatihnya. Jadi sparring partner bukan hanya teman berantemnya, berlatihnya, tetapi juga pelatih adalah sparring partnermu. Oke, kita lihat kebenaran firman Tuhan ya sama-sama. Siapkan hatinya, Indominya sudah matang. Pastikan Indomimu sudah matang, jangan lupa masukin telur. Saya selalu katakan ada dua hal di dunia ini yang tidak pernah gagal, yaitu Tuhan dan Indomie. Indomie dimanapun, kapan saja tidak pernah gagal. Mari kita lihat. Jadi pas dengerin khotbah pun, Anda bisa mencium aroma surgawi. 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Highlight dulu ini, dikatakan firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang semua peserta turut berlari? Sadar atau nggak sadar, mau atau nggak mau, percaya atau tidak percaya, kamu sekarang sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Amin. Cuman memang di gelanggang pertandingan itu ada orang yang mau bertanding untuk finish saja. Pokoknya sampai selesai. Tapi ada orang yang bertanding untuk menyelesaikan pertandingan dan menang. Pastikan kamu bukan orang yang sembarangan ikut bertanding. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Oleh karena itu larilah demikian rupa, begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Jadi jangan masuk ke dalam gelanggang pertandingan bukan untuk menang. Amin. Ini menggambarkan apapun yang kamu lakukan, you have confirmed to yourself that you are the best. You will finish at the first position. Not the second, not the third, but you have to make sure to yourself that you will become the first. That's why firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Karena setiap kali kamu mengerjakan sesuatu, you have to set your eyes to Jesus. Itu sebabnya kamu akan melakukan semuanya seperti kepada Tuhan. Amin. Belum kedengaran? Oh iya, kita beda dimensi ya. Lalu dikatakan ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, which is itu kamu dan saya, teman-teman, usia kita kan nggak terlalu beda ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Jadi ini yang paling penting dulu, kuasai dulu dirimu. Nggak usah ngurus orang lain, kuasai dirimu. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi perhatikan, untuk memenangkan suatu pertandingan, masalahnya cuma satu. Tahu nggak apain? Bukan lawanmu, bukan cuaca, masalahmu bukan gelanggang pertandingan yang besar, bukan lawannya. So the only one problem that you have to face is yourself. Benar nggak? Masalah terbesar di dunia ini bukan iblis, karena firman Tuhan katakan, Kolose katakan, iblis sudah dikalahkan. Masalah terbesar di dunia ini adalah dirimu sendiri. Coba bilang sama kanan kirimu, ternyata masalahnya adalah
gua. Benar nggak? Ternyata masalahnya gua. Karena apa? Tadi sudah kita lihat ayatnya dibilang menguasai dirinya. Apa yang pertama kali harus kita kuasai? Dikatakan firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. So, kalau kamu mau ikut dalam satu pertandingan, kalau kamu mau melakukan satu perjalanan, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah set up your goal. Buat tujuanmu. Orang yang gak punya tujuan akan bersikap sembarangan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Karena apa? Karena aku mau menjadi yang terbaik. Itu sebabnya aku set up tujuanku. Fokusnya gak pernah sama orang lain. Fokusnya adalah menyiapkan tujuan bagi diri saudara. Beberapa minggu yang lalu, kalau rekan-rekan ikutin khotbahnya, jadi minggu lalu Ko Andi, minggu lalu Ko Robi, minggu sebelumnya Ko saya, kayaknya saya ya. Di situ saya ajarin tentang talenta. Saya ajarin bahwa di dalam semua orang ada potensi yang dimasukkan Tuhan. Jadi kamu harus menjadi yang terbaik dari potensimu. Benar gak? Coba lihat, semua tokoh-tokoh di Alkitab selalu dimulai dari anak muda. Yeremia, umurnya 13 atau 14 tahun. Waktu Tuhan ngomong sama Yeremia, Tuhan set up goalnya. Tuhan bilang begini sama Yeremia, Yeremia 1, Tuhan ngomong begini, aku sudah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu. Dan aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat, Tuhan set up-nya bukan jadi nabi kelas kecamatan, bukan jadi nabi kelas kelurahan, tapi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan tuh selalu menetapkan menjadi the best. Karena kita sudah sama-sama belajar dalam Mazmur 139, ketika Tuhan menciptakan kita, menenun kita dengan tangannya, tahu nggak, kamu dipanggil Tuhan the masterpiece of God, ciptaan satu-satunya di dunia ini. Dan setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu, Dia ciptakan untuk menjadi berhasil. Dan kalau berhasil, selalu menjadi the best. Oke? Itu sebabnya kamu harus membuat setup tujuanmu, sama seperti Daud ketika dipanggil Tuhan juga masih muda. Ketika Tuhan juga datang sama Gideon juga masih muda. Ketika Tuhan juga ngomong sama Otniel itu Otto Daniel. Kalau kamu lihat, Tuhan juga ngomong sama Otniel, dia juga masih muda. Tuhan Yesus datang sama Tuhan usianya 30. Dia mulai melayani itu usianya 30, persis seperti saya. Usianya 30, dia melayani 3,5 tahun. Sadar gak sih bahwa usiamu, kata firman Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi kita, kamu dan saya, itu adalah usia kamu akan melihat pekerjaan Allah yang besar terjadi di hidupmu. Masalahnya willingness-nya, kita harus set up tujuan kita yang besar. Saya mau ingatkan buat rekan-rekan, setiap kali kamu mau set up tujuan di dalam Tuhan, pastikan tujuanmu itu selalu membawa kamu dekat sama Tuhan. Ini prinsip, semua yang gak membawa kamu makin dekat kepada Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Kamu punya pacarmu gak membawa kamu makin dekat sama Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Itu dari mana? Mungkin dari Instagram, mungkin dia hasil searching dari Facebook. Tapi pasti itu bukan dari Tuhan. Pekerjaanmu gak membawa kamu makin dekat kepada Tuhan, jadi gak bisa pelayanan, jadi gak bisa pemuridan. Hey, saya harus kasih tahu, itu bukan dari Tuhan. Atau kamu belajar, studi, lalu itu gak membawa kamu makin dekat sama Tuhan, saya harus kasih tahu, itu juga pasti bukan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan ngasih sama seperti Bapa mengasih sesuatu kepada anaknya, tujuannya cuma satu. Ketika dia memberi hadiah kepada anaknya, tujuannya adalah membawa kamu
makin mencintai papanya. Tujuan ayahnya adalah membuat anaknya makin cinta, makin dekat sama papanya. Papa mana yang ngasih hadiah sama anaknya, dan anaknya makin jauh dari papanya. Benar nggak? Ini prinsip yang pertama kalau kamu mau tahu apakah dia dari Tuhan atau bukan. Kalau nggak membawa kamu makin dekat sama Tuhan, saya harus katakan itu bukan dari Tuhan. Nah, ini penting sekali bagi rekan-rekan, kamu harus menaruh setup di hidupmu tujuan yang jelas. Semakin jelas tujuanmu, semakin kuat kau menjalaninya. Semakin jelas tujuanmu, semakin percaya kau bahwa itu akan terjadi di hidupmu. Amin. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, saya akan kasih tahu nih. Saya selalu pakai contoh ini. Saya hari ini nggak punya tujuan. Lalu tiba-tiba ada seorang yang akan ngajak saya. Ayo pergi nonton yuk. Nonton di 21. Ini ceritanya lagi nggak COVID. Nonton di 21. Kamu bilang, nggak bisa. Maaf, kamu lagi ada kerjaan nggak? Saya nggak ada kerjaan. Yuk nonton yuk. Lalu kamu akan bilang, oke, toh saya nggak ngapa-ngapain. Lalu tiba-tiba ada temanmu yang lain datang sama kamu lalu berkata, kita pergi ke kafe yuk. Lagi ada penyanyi itu. Penyanyinya penyanyi rohani. Wah, tapi tadi ada yang ngajak saya nonton. Dibayarin nggak? Enggak. Sini, kalau kita nonton ini penyanyi rohani nih, saya bayarin kamu. Kamu bilang, oh iya, kalau gitu saya ikut kamu. Kenapa kamu pilih yang satu lagi? Karena lebih nguntungin. Orang yang nggak punya tujuan hanya bergerak berdasarkan yang mana yang lebih nguntungin dia. Sembarangan saja. Apa yang dia lakukan nggak punya tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini dimulai dari tujuan. Makanya kamu, coba deh pelan-pelan, kamu pacaran sekarang. Pacaran, coba deh. Segala sesuatu yang dilakukan harus dimulai dengan tujuan. Lalu coba tanya diri kamu. Kamu pacaran buat apa? Tujuan pacaran kan untuk menikah. Lalu tanya dirimu, kita mau menikah kapan? Maksudnya jangan tanya dirimu, kita mau menikah kapan? Bukan. Maksudnya tanya sama pasanganmu, kita mau menikahnya kapan? Coba kamu tanya, kamu sekarang sekolahnya mau ngapain? Supaya ngapain sekolah? Ya, saya sekolah sih untuk mengisi kekosongan hidup. Karena memang tuntutan orang tua atau memang itu adalah rancangan pemerintah mengisi kemerdekaan Indonesia. Saya harus sekolah. No, kamu harus set up tujuanmu. Kalau saya sekolah, saya akan menjadi ini, saya akan lulus dengan usia begini, saya akan menjadi ini dan begini dan begini dan begini dan begini. Amin. Kalau enggak, kamu akan melakukan semuanya dengan sembarangan. Kalau orang udah tahu kapan dia mau menikah, oke, saya akan menikah. Kapan? Sekarang atau 50 tahun lagi. Oh, itu ada lagunya tuh. Saya akan menikah 50 tahun lagi. Oke, sekarang pacaran. Oke, sekarang mau pacaran nih. Karena akan menikah 50 tahun lagi. What for? Mendingan kamu sekarang kalau 50 tahun lagi mau menikah, sekarang ngapain? Beternak, lebih baik beternak. Kalau enggak bercocok tanam. Tapi kalau kamu mau menikah 2 tahun lagi, sudah ada tujuan, maka sekarang pacaran. Benar enggak? Semua yang enggak ada tujuan pasti sembarangan. Nah, jadi rekan-rekan, kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas di hidupmu, kamu akan melakukan semuanya dengan sembarangan. Sekolah sembarangan, kuliah sembarangan. Kamu nggak set up tujuanmu, padahal Tuhan set up tujuanmu always to be the best. Tahu nggak? Misal, kamu sudah usianya 27, misal. Kamu belum punya pacar. Lihat semua orang punya pacar. Lihat anjing di depan rumah pacaran. Kucing pacaran. Semua orang pacaran. Misalnya nama kamu adalah Raden. Panggilannya alias nih. Koko, panggilannya Koko misalnya. Kamu lihat semua orang sudah pacaran. Dulu kamu punya teman kamu misalnya Angelo. Kamu punya teman Angelo. Dulu sama-sama jomblo, berdua main
makan, suap-suapan. Ya namanya juga orang jomblo ya, ngapain, main game, PUBG, kadang-kadang main karambol di pos satpam. Lalu setelah, tiba-tiba Angelo-nya pacaran. Waktu dia pacaran, Koko sendiri lalu dia bilang, gue juga mau pacaran. Hei, kamu salah, set up dulu tujuanmu. Tujuannya apa? Kamu harus tanya dirimu kapan mau menikah. Itu tujuan yang pertama. Atau supaya kamu mau, temanmu juga jomblo, buat dia putus. Kamu kan jadi punya teman lagi. Benar nggak? Kamu akan menjadi jomblo till death do us part. Sampai maut memisahkan misalnya. Kalau kamu nggak punya tujuan berpacaran, kamu akan ngapain? Sembarangan. Makanya ngapain? Mulai pegang-pegangan. Padahal nggak lagi nyebrang, mulai pangku-pangkuan. Padahal nggak lagi diangkot, mulai melakukan and then doing ini seks. Kenapa kita lakukan semuanya itu? Karena kamu nggak punya tujuan. Tapi kalau Koko punya tujuan, kalau Koko punya set up tujuannya di dalam Tuhan, kamu tahu bahwa semua yang kamu lakukan hanya follow your dreams. Nggak akan ikut-ikutan sama orang lain. Karena semua orang pacaran, emang kenapa? Jangan-jangan kamu memang diciptakan untuk menjadi sendiri. Mana tahu. Nah, penting bagi kamu, coba bilang sama kanan kirinya, set up dulu tujuan. Buat dulu tujuan. Amin. Yesaya 43 ayat 7, untuk apa kita diciptakan Tuhan? Jadi kita pakai ini, tokoh ini ya, Raden Mas Koko ini kita akan pakai sampai akhir dari khotbah ini. Untuk apa Koko disebutkan firman Tuhan? Kuciptakan, kata firman Tuhan, untuk kemuliaanku. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, lihat yang kuning, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Koko nggak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Dia harus tahu kalau dia ada di bumi, dia adalah represent dari God Himself. Tahu nggak? Dunia nggak bisa melihat Tuhan, tetapi mereka bisa melihat Kristus, bisa melihat Tuhan melalui perbuatanmu. Jadi kalau kamu, kembali lagi ke tadi, pacaran, kalau kamu pacaran sembarangan, kamu harus tahu kamu itu merepresentkan Tuhan. Ingat, kamu diciptakan untuk menjadi gambaran Tuhan. Kalau kamu studi, kamu harus ingat kamu itu adalah gambaran dari Tuhan. That's why kita nggak nyontek. Benar nggak? Kita nggak mencuri. Kita nggak melakukan dosa. Karena apa? Dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Makanya kita diciptakan untuk menjadi kemuliaan Bapa kita di surga. Pernah dengar kalau kamu melakukan satu kesalahan, orang tuamu akan bilang begini, kamu mempermalukan nama Papa. Pernah? Kamu sudah mencoreng nama keluarga ini. Jadi keluarganya difoto, fotonya diambil lalu dicoreng di Photoshop. Kamu sudah mencoreng keluarga ini dengan kesalahanmu. Begitu juga dengan Tuhan. Setiap kali kamu merepresent dirimu dengan salah ke dunia ini, kemuliaan Tuhan, kamu sedang menunjukkan kemuliaan yang salah kepada dunia ini. Bagaimana dunia mau datang sama Tuhan? Benar? Coba anggukan kepalanya, benar? Oke, saya sudah merasakan anggukan yang tulus dari rekan-rekan. Nah, gambaran Tuhan, kita nggak akan bahas ini, tapi nanti kalau saya khotbah, mungkin beberapa tahun lagi, saya akan khotbah, saya akan ceritakan, Tuhan itu image-nya, yang pertama itu adalah kasih. Jadi dunia ini melihat Tuhan dari hidup kita, dengan cara kita mengasihi. Amin. Kasih itu diberikan kepada orang yang tidak baik sama kita. Jadi kalau kamu baik sama orang, itu bukan mengasihi. Itu namanya balas budi. Kalau kamu baik sama orang, contoh ya, kamu follow orang, Instagram, kamu follow orang, karena dia follow kamu. Dia udah follow saya follow dia balik. Lalu saudara ngapain? Itu namanya balas budi. Tapi kamu, saya follow dia duluan, supaya dia nanti follow saya. Itu namanya pamrih.
Kasih bukan pamrih, kasih bukan balas budi. Kasih, Roma 5 ayat 8 dikatakan, diberikan bahkan ketika orang itu masih jahat sama kita. Jadi kasih diberikan sama siapa? Orang yang nyakitin kita, yang gosipin kita, yang mungkin menghina kita, kita mengasihi dia. Tahu nggak? Orang melihat Kristus melalui kasih yang kita lakukan. Bukan melalui khotbahmu, bukan melalui hal-hal rohani yang kita lakukan. Saya ini pemain musik rohani loh. Orang tuh nggak peduli dengan jabatan rohanimu. Orang hanya peduli dengan perbuatan rohanimu. Amin ya. Amin. Amin. Koko yang tadi. Amin ya. Supaya Koko, masih ingat ya tadi, coba di highlight Koko. Coba kamu cari ya di Instagram, jangan-jangan ada nama itu. Raden apa gitu, Harnoko, saya lupa ya, tapi kamu bisa cari orang itu. Mungkin toko ini bukan fiktif tapi nyata. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ada. Raden apa Harnoko gitu. Yang kedua, dunia dapat melihat talentamu. Perhatikan, kalau kamu punya talenta, coba dia lihat. Sekarang kalau kamu lihat Agnes Mo, kalau dia bilang begini saja, I'll do everything what I did, what I receive now. Itu bahasa Inggris yang benar nggak tuh ya? What I receive now. It's all about God. Lalu kita tulis, wah Agnes Mo ini rohani banget. Benar nggak? Kita tuh nggak peduli dia itu ngapain gitu. Tapi karena dia punya talentanya itu diakuin sama semua orang, dia buat quote aja sedikit pun, anak Tuhan langsung mengambil tulisannya, backgroundnya, gambar Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tulisannya, apapun yang kamu lakukan, itu semua tentang Tuhan. Terakhirnya adalah Agnes Mo. Benar nggak? Tahu nggak kenapa? Kenapa omongannya gampang sekali di quote? Karena terangnya bersinar. Terang itu mengamalkan apa? Talentamu. Benar? Ada berapa banyak orang yang mengagumin Michael Jordan, Kobe Bryant. Berapa orang yang nangis waktu Kobe Bryant meninggal. Ada berapa orang yang nangis karena Glenn meninggal. Padahal kamu gak pernah kenal itu Glenn siapa. Anak siapa. Kobe Bryant lagi. Kamu gak pernah tahu. Tapi kenapa kita merasa kehilangan? Karena dia punya talenta yang sangat luar biasa yang menjadi berkat bagi banyak orang. So perhatikan baik-baik. It is good to be a good person. Menjadi orang yang baik. Tapi saya harus katakan, kamu juga harus punya talenta yang luar biasa. Kalau kamu sekarang menjadi mau pelukis, and then jadilah seorang pelukis yang baik. Kalau kamu seorang penulis puisi atau penulis buku, tulis ide-idemu. Kalau terangmu bersinar, orang akan melihat ke terangmu. Ketika mereka datang, nanti firman Tuhan kita akan lihat ini, mereka kalau kamu melayani mereka dengan baik, benar nggak? Mereka akan bilang, ih orang itu baik banget ya. Ih kok dia mengasihi ya, padahal saya sudah jahat, dia mengasihi. Orang akan bilang apa? It is just like Christ. Benar nggak? Nah, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 1 ayat 1. Dengan cepat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 dimulai dengan kalimat warning ini, karena semua mazmur tidak ada gunanya, 150 mazmur tidak ada gunanya kalau mazmur 1 tidak dilakukan. Okay? So this is warning. Benar? Karena mazmur 1 ayat 3 ayat 4 firman Tuhan katakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau. Goodness and mercy shall follow you, kata firman Tuhan. 2-3 gitu ya. Nanti tinggal dilihat ayatnya. Kira-kira begitu. Tapi kamu harus ikutin dulu Mazmur 1. Nah, perhatikan baik-baik. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kita perhatikan yang pertama. Duduk. What is the meaning of being sitting? Apa yang dimaksud dengan duduk? Duduk itu kita
belajar. Perhatikan, jangan nongkrong sama orang yang salah. Kamu harus belajar punya mentor yang benar dalam hidupmu. Cari mentor-mentor yang memberkati kamu. Cari pembimbing-pembimbing yang memberkati kamu. Saya percaya sekali kalau kamu ada di gereja ini, kamu punya pembimbing-pembimbing, and then follow their role models. Ikuti bagaimana mereka melayani Tuhan. Kamu pernah gak sih ngebayangin bahwa pembimbingmu itu juga punya pekerjaan, punya keluarga. And then they have a heart to share their time, to share their money, to teach you. Pernah gak berpikir seperti itu? Kamu pernah gak sih mengucapkan, say thanks to your mentor. Hey, kamu harus punya waktu duduk dengan mereka. Dengarkan firman Tuhannya yang mereka share. Yang paling penting, lihat bagaimana mereka hidup mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Lihat bagaimana mereka pacaran yang benar. Lihat mereka bagaimana mereka bekerja. Lihat bagaimana mereka spend their money. Lihat bagaimana mereka di tengah corona seperti ini pun mereka mau melayani saudara. Lihat saudara bagaimana mereka memberikan hidup. Buat orang-orang ini menjadi contoh bagi hidupmu. Amin. Nah, dikatakan Ibrani 13 ayat 7, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab itu akan membawa keuntungan kepadamu. Ikuti mereka, dengarkan pemimpin-pemimpinmu, dengarkan pemimpin-pemimpinmu. Saatnya bagi kamu untuk duduk. Karena lebih baik belajar yang benar, mendengarkan yang benar sebelum kamu melakukan sesuatu. Itu sebabnya penting di dalam perumpamaan penabur, kata firman Tuhan, penting bagi kamu untuk menjadi benih yang tertanam lalu berakar kuat. So this is the first. Kamu harus rooting, berakar kuat, supaya kamu bisa berbuah lebat. Karena apa? Kalau kamu nggak berakar kuat, nggak banyak dengerin firman Tuhan, nggak banyak mendengarkan mentormu yang baik, pembimbingmu, kakak pembimbingmu, kamu ngelawan. Hey, bagaimana kamu bisa bertumbuh? Yang paling penting, kamu harus berakar kuat. Sama seperti Maria dan Marta. Ada banyak orang yang selalu bilang begini, buat apa sih kamu pelayanan? Kamu kan masih baru pulang dari gereja aja masih marah-marah. Kan baru pulang dari gereja. Hey, justru kalau dia masih bikin salah, pulang dari gereja, dia masih marah-marah. Apa yang harus kita katakan? Balik lagi ke gereja. Dengerin lagi firman Tuhan. Tahu nggak karena apa? Karena firman Tuhan yang kamu dengarkan akan mengubah hidupmu. Jadi kita berubah karena apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lakukan. Jadi penting bagi anak-anak Tuhan untuk berakar kuat. Dengan cara apa? Seperti Maria, duduk tenang di kaki Tuhan. Jangan dengerin khotbah, jangan sambil PA, sambil lihat handphone. Wah, maaf Kak, saya nggak ada waktu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Hey, kamu harus dengerin firman Tuhan dari para mentor-mentor rohani, dari pembimbing-pembimbing rohani. Amin. Habis khotbah ini, texting pembimbingmu, lalu bilang sama mereka, Kak, kapan kita PA? Kak, lu baik banget sudah mau PA-in gue. Oke, kasih mereka pujian buat pembimbing-pembimbing rohani. Karena mereka mau memberikan hidup, waktu, uang, tenaganya buat kamu. Yang kemudian, kita lanjut. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 1 masih, berbahagialah orang yang tidak berjalan. What is the meaning of berjalan? Make a companion. Menuruti nasihat orang fasik. Berjalan artinya memilih teman atau sahabat. Oke? Dengan siapa kamu berjalan bersama? Penting bagi kamu punya teman yang benar. Karena dengan siapa, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak, jadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal, jadi malang. Jadi penting bagi setiap kita. Saya selalu katakan begini, show me your friend and then I will show you your future. Tunjukkan saya teman-temanmu,
saya akan tunjukkan masa depanmu. Karena dengan siapa kau bergaul, itu menunjukkan kemana tujuan hidupmu. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang salah, maka tujuan hidupmu pasti sudah salah. Perhatikan, satu kali sebelum Simson lahir, suaminya istrinya Manoah itu bapaknya Simson, didatangin oleh malaikat, lalu malaikat berkata begini, kuduskanlah dirimu sebab kau akan melahirkan seorang anak ini akan menjadi nasir Allah. Kata nasir ini artinya kudus, mengasingkan. Ada beberapa tulisan yang mengatakan dari kata nasir ini, dari situlah kata Nasaret. Orang-orang Nasaret itu, Nasaretian itu, atau Nasrani, kita Nasrani, akar katanya adalah nasir, mengalami pengkudusan atau pemisahan. Jadi orang Kristen itu harus bisa hidup memisahkan dirinya. Nah, salahnya Simson suka nongkrong di Timna. Timna ini kota Filistin. Pada waktu itu orang Israel sedang dijajah sama orang Filistin. Dia nggak duduk dengan orang-orang sebangsanya. Padahal firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan, jangan duduk, jangan berkumpul dengan orang-orang ini. Simson nongkrong. Lalu ngapain? Sudah otomatis dia tertarik dengan gadis Filistin. Bahkan orang yang terkuat di dunia ini namanya Simson. Benar? Simson gagal. Firman Tuhan katakan dia akan menjadi pembebas bangsa Israel. Gak jadi dia pembebas bangsa Israel. Dia memang membunuh banyak orang Filistin, tapi dia gak bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Filistin. Dia gagal karena suka nongkrong di kota orang Timna. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, akan kau simpan di dalam hatimu. Apa yang kau simpan di dalam hatimu akan keluar dari dalam mulutmu. Jadi, kalau kamu berperilaku buruk, kalau kamu melakukan banyak dosa, kamu bilang, kenapa sih aku jatuh melulu di dalam dosa? Yang jangan masalahkan keluarnya, yang kamu masalahkan masuknya. Kamu harus perhatikan masuknya apa, benar gak? Sama kalau ada orang panas, kita punya anak gitu ya, kamu punya adikmu panas badannya, atau tiba-tiba dia meriang atau sakit gitu ya, tahu nggak? Yang pertama kali kita bilang apa? Tadi habis makan apa? Benar nggak? Tadi habis main apa? Main air nggak? Main air dingin nggak? Main apa yang dia masukkan ke dalam dirinya akan terreflek keluar. Makanya kata firman Tuhan, semua yang meluap dari dalam mulut keluarnya dari dalam. Makanya Amsal 4 katakan jagalah hatimu. Jaga itu yang masuk bukan yang keluar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya supaya yang masuknya bagus? Perhatikan pergaulanmu. Bergaul dengan orang bijak, kamu akan menjadi bijak. Tapi berteman dengan orang malang, dengan orang bebal, kamu akan menjadi orang malang. Simson menikah dengan Delilah, orang Filistin. Lalu apa yang terjadi sama Simson? Simson kehilangan kekuatannya. Kelemahan Simson apa? Nggak boleh makan bakso pare. Dia hanya bisa makan bakso isi wagyu. Dikasih bakso pare. Simson lemah. Lalu dia dipermalukan oleh bangsa Filistin. Dia ditelanjangi oleh orang Filistin. So perhatikan baik-baik. Kalau kamu hidup sembarangan, dunia akan mempermalukan kamu. Kamu harus set up tujuanmu. Tuhan sudah membuat tujuan yang luar biasa. Jadi itu sebabnya penting bagi kamu, perhatikan dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu berpacaran. Amin. Kalau kamu mau belajar tentang berpacaran, ikuti Instagram saya. Saya ada banyak buat, belum banyak sih, masih ada beberapa. Tapi mungkin setelah ini jadi banyak.
Kamu ikutin Instagram saya, kamu akan belajar bagaimana sih Kak caranya mulanya dengan berpacaran. Ada banyak anak-anak Tuhan senang banget dipuji. Kamu tuh seperti malaikat yang jatuh dari surga. Atau ada anak-anak Tuhan senang banget cewek dipuji. Tiba-tiba cowok datang nih, lalu dibilang, sakit ya? Hah? Kamu kaget, sakit, kenapa? Kamu kan habis jatuh. Enggak, kamu kan jatuh dari langit. Kamu kan malaikat yang jatuh dari langit. Lalu kamu senyum-senyum, ih cute banget. Kamu harus tahu, satu-satunya malaikat yang jatuh dari langit namanya Lucifer. Kalau kamu masih senang dibilang kamu adalah malaikat yang jatuh dari langit, hey, sebenarnya nama kamu Lucifer. Tapi kamu nggak akan senang kalau bertemu dengan orang yang gombalin gini. Kalau kamu follow Instagram saya. Oke? Nah, itu sebabnya kalau kamu harus memperhatikan dengan siapa kamu berjalan, dengan siapa kamu pacaran, dengan siapa kamu bergaul, menentukan kemana arah tujuanmu. Amin? Yang terakhir. Kalau kamu mau milih teman, kalau kamu mau milih rekan yang baik, sahabat yang baik, dengarkan baik-baik. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Amin? Jadi kalau kamu punya teman, dengerin tuh mereka yang suka negur kamu, memperhatikan kamu. Hey, bagusin dong ininya, perhatikan dong ininya, yang negur kamu. Kalau bukan sahabat, nggak akan mau negur kamu, bahkan dia itu memuji kamu secara berlimpah-limpah. Perhatikan orang yang mau menegur kamu. Itu adalah orang yang mengasihi kamu. Kalau kamu mau memilih sahabat, perhatikan orang yang seperti ini. Karena hanya seorang sahabatlah yang peduli akan hidupmu. Jadi kalau kamu punya pembimbing yang menegur kamu, hey, they are, or he is or she is your true friend. Amin. Yang terakhir, Mazmur 1 ayat 1, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya berdiri? Berdiri, ini seperti saya, pasif. Berdiri itu sebenarnya diam, pasif. Beda dengan berjalan, you have to do that aktif. But this one, kamu hanya berdiri. Berdiri saatnya kamu menjadi teladan. Apa yang kamu dengar, kamu harus mulai praktekin. Mungkin dalam skup yang kecil. Kalau kamu sekarang dikasih tanggung jawab yang kecil, and then lakukan itu. Kamu sekarang melakukan, mungkin itu kecil ya, main gitar di persekutuan, mungkin. Orangnya juga nggak terlalu banyak. Lakukan itu seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Kamu mungkin menjadi WL di persekutuan yang kecil. Lakukan itu seperti kamu melakukan kepada Tuhan. Karena kamu bukan hanya mau melayani manusia, tapi kamu sedang melayani pekerjaan Allah yang hidup melalui hidupmu. Amin. So, kalau kamu sudah mendengar banyak, bergaul banyak dengan orang-orang yang benar, ada satu fase kamu harus berjalan menjadi teladan bagi banyak orang. Banyak anak-anak Tuhan mau masuk ke fase ini, mereka menolak. Aduh, ngapain sih? Aku kan masih begini, aku kan masih begitu. No problem. Tahu nggak kamu definisi pelayanan? Pelayanan itu bukan dilakukan oleh orang yang mampu, tapi orang yang mau. Karena banyak anak-anak Tuhan berdoa begini, Tuhan urapilah aku, Tuhan urapilah aku. Kalau dia bergetar, barulah dia merasa Tuhan mengirim dia, Tuhan mengurapi dia. No. Perhatikan baik-baik. Roh Allah ada di dalam kamu. Roh Allah itu memampukan kamu untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Yohanes 14 ayat 12, melakukan apa yang dilakukan Yesus ketika ada di dunia ini. Roma 3 berkata, bahkan roh yang ada di dalam kamu lebih besar, Roma 3 atau Roma 9 ya, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kamu harus tahu, kamu tuh punya potensi yang luar biasa. Di dalam beberapa orang, itu ada potensi seorang Da Vinci, potensi seorang Kopernikus, potensi seorang ahli matematika, potensi seorang ahli pelukis, potensi seorang ahli musisi di dalam dirimu. Tapi juga ada potensi yang lain, yaitu potensi untuk mengasihi orang-orang lain.
potensi untuk mengasihi orang-orang terhilang. Tahu artinya mengasihi? Ngasih. Ngasih. Kita cuma punya waktu 24 jam. Kamu mau nggak ngasih dari 24 jam ini untuk orang lain? Kamu mungkin punya uang 1 juta. Melayani itu artinya dari 1 juta kamu mau ngasih ini untuk orang lain. 100.000 untuk orang lain. Semakin besar pelayanan, semakin besar jiwa mengasihimu, semangat mengasihimu, semakin besar yang akan kau berikan kepada orang lain. Jadi, menjadi teladan, menjadi pelayan, itu sebenarnya semuanya bukan kemampuan, tetapi kemauan. Amin. Jangan berdiri dengan orang fasik, tapi kamu harus berdiri menjadi teladan bagi banyak orang. So, terakhir. Oh maaf, belum terakhir. 2 terakhir. Titus 2 ayat 7. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Amin. Latih diri kita dalam berbuat baik. Habis ini memuji itu nggak semua orang loh bisa memuji. Ada orang kalau dengerin khotbah yang dilakukan pertama kali adalah protes. Ini susah, ini jelek, ini nggak bagus. Pendetanya terlalu cakep yang khotbah. Harus yang standar-standar aja. Susah memuji, yang ada tuh selalu komplain. Dia kurang, harusnya firman Tuhannya begini. Hey, kenapa kamu nggak mulai memuji? Kedengarannya gampang. Tapi pernah nggak kamu puji pembimbingmu? Pernah nggak kamu puji orang tuamu? Pernah nggak kamu puji masakan ibumu? Pernah nggak kamu puji saudara-saudara seimanmu? Mungkin itu start dari hal-hal yang gampang seperti ini. And then kamu akan mulai memberikan apa? Tenagamu. Kau akan mulai memberikan uangmu. Kau akan mulai memberikan hidupmu. Kamu akan masuk ke dalam dimensi. Ngomongnya ketinggian ya. Saya pun sampai sekarang nggak ngerti itu apa itu dimensi. Kamu akan masuk ke tahap pelayanan. Yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Amin. Terang itu berbicara soal talentamu. Ketika mereka melihat talentamu hebat, ketika kamu belajar dari orang-orang yang hebat, ketika kamu mendengar dari orang-orang yang hebat, ketika kamu melakukan sesuatu seperti kamu melakukan kepada Tuhan, terangmu akan bercahaya di hadapan semua orang. Lalu orang akan datang. Waktu orang akan datang, maka mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi waktu mereka melihat kamu tuh musisi yang hebat, tapi ketika orang datang, mereka bilang gini, dia rendah hati banget ya. Mau banget loh ngajarin, padahal aku sudah telat loh, janjian dari jam 5, aku datang jam 6. Jam 6 keesokan harinya. Dia sudah parah banget, tapi dia bilang, dia mau loh, dan masih tersenyum. Lihat, mereka datang kepada terangmu, tetapi melihat perbuatan baikmu, mereka bisa melihat, kata firman Tuhan, dan memuliakan Bapa di surga. Jadi penting bagi setiap kita, supaya ngapain? Jangan duduk dengan orang berdosa, orang fasik, tapi duduklah, dengarlah dari teladan-teladan para pembimbingmu, para mentor rohanimu. Benar? Yang kedua, jangan berjalan sama orang berdosa, orang pendakwa, tukang fitnah, jangan. Kamu harus berjalan dengan sahabat-sahabatmu yang mengasihi Tuhan. Kamu harus berjalan dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Kamu harus punya sahabat-sahabat yang benar. Kalau kamu pacaran saat ini, berpacaranlah sama orang yang mencintai Tuhan lebih besar daripada mencintai kamu. Dan yang ketiga, mulailah berdiri, memberikan waktumu, memberikan tenagamu, memberikan hidupmu untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Disitulah orang dapat melihat Kristus melalui perbuatanmu yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Rekan-rekan, coba bilang sama kanan kirinya, kalau kamu duduk dengan temanmu, kalau pastikan kamu duduk dengan seseorang, jangan sampai nggak ada orang. Pastikan kamu berkata sama, yang pertama, kita tuh diciptakan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau melihat kamu, orang harusnya melihat Kristus.
Kristus itu apa? Allah itu apa? 1 Yohanes 4 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Jadi kamu harus melakukan perbuatan mengasihi supaya orang bisa melihat Kristus. Yang kedua, kamu harus punya talenta yang luar biasa. Amin. Karena kalau kamu punya talenta yang luar biasa, orang akan datang sama kamu. Bahkan mau bayar. Coba deh lihat, artis-artis yang hebat itu orang mau bayar hanya mau melihat talenta mereka. Kalau kamu luar biasa. Apa yang harus kamu lakukan? 3 hal. Yang pertama, kamu harus punya, firman Tuhan katakan, kamu harus duduk, artinya belajar. Punya mentor-mentor rohani, punya pembimbing-pembimbing rohani. Jadikan mereka partnermu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kamu harus berjalan sama orang yang selevel dengan kamu, teman. Cari teman yang mensupport kamu, yang mencintai Tuhan. Kalau kamu pacaran itu nggak akan membawa kamu ke neraka. Tapi kalau kamu salah pilih pacar, sama seperti Salomo. Salomo itu orang yang paling berhikmat di dunia ini. Dia punya, lihat, tapi kegagalannya Salomo itu orang paling berhikmat. Gagalnya sama siapa? Sama perempuan. Dia menyembah Asitoret, dia menyembah dewa-dewa orang Filistin, Baal, dia mulai menyembah dewa-dewa orang Amalek, Molok, dia mulai menyembah dewa-dewa orang lain. Karena apa? Karena perempuan. Kalau kamu mau berpacaran, kamu harus punya pacar yang mencintai Tuhan lebih daripada dia mencintai kamu. Dan yang ketiga, mulai dong menjadi berkat teladan bagi orang lain. Mulai memberikan hidupmu bagi orang lain. Mulai melayani, kasih waktu, kasih uang, kasih tenagamu. Disitulah orang melihat perbuatanmu yang baik, melihat terangmu, mereka datang kepada terangmu, lalu mereka melihat perbuatanmu, dan mempermuliakan Bapa di surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Tutup matanya, datang kepada Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Mereka menyadari, seperti anak panah di tangan pahlawan, seperti itulah kami di tangan Tuhan. Kami harus menyadari bahwa hari ini kami sedang ada di gelanggang pertandingan. Semua orang yang ada di gelanggang pertandingan bukan bertanding untuk mengakhiri pertandingan, tapi semuanya bertanding untuk menang. Tidak ada orang yang bertanding hanya untuk sekedar bertanding saja. Sekedar untuk ikut, sekedar berpartisipasi. Pelayanan yang kami lakukan, studi yang kami lakukan, itu semuanya bukan sekedar. Tuhan sudah menetapkan kami menjadi yang terbaik. Kami mau melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kami bukan hanya beruntung, tapi kami juga berhasil. Aku memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini. Selesai dari khotbah ini, kami mengerti betapa luar biasanya kami di hadapan Tuhan. Betapa ajaibnya kami. Itu sebabnya kami mau memahami bahwa setiap waktu, setiap hidup yang Tuhan berikan kepada kami, itu semuanya sangat berharga. Kami mau pakai itu semuanya dengan berhati-hati, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang mau saling memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di keluargamu, diberkatilah engkau di studimu, diberkatilah engkau di pekerjaan yang kau lakukan. Kau akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya dengan perbuatanmu nama Tuhan dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.